Mari kita bernyanyi lagu apa yang biasa saudara nyanyikan. Lagu apa yang biasa saudara nyanyikan di sini? Tuhan Yesus tidak berubah. 3 ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Sungguh benar Tuhan El Sebaot, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan segala sesuatunya yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu, termasuk yang menciptakan kami, karena Engkaulah sang pencipta, Engkau sendirilah sang empunya. Tuhan, betapa malunya kami jika Engkau menciptakan kami sehingga kami tidak memuliakan Engkau dengan kami tinggal di Hotel Prodeo ini, di mana Tuhan kami sudah melukai hati-Mu. Engkau yang sudah menciptakanku, tapi aku ada dalam penjara. Tuhan, lewat ibadah di sini, biarlah Tuhan suka-sukamu Tuhan mempreteli semua roh-roh jahat yang ada dalam hati dan pikiranku terhadap orang-orang, terhadap segala perilaku yang membuat aku menjalani tindak pidana. Ya Tuhan, tiliklah aku, berikanlah aku kesempatan, dan katakanlah bahwa aku berharga di mata-Mu, sehingga aku boleh menyesali segala perilaku yang Tuhan tidak sukai di dalam kehidupanku. Karena itu ya Bapa yang Maha Pengasih, Engkau tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Engkau dari pertama menciptakanku, yang punya rancangan yang baik kepadaku, yang maksud dan rencana-Mu sangat mulia. Tetapi Tuhan, janganlah kiranya Engkau memotong ranting yang tidak berbuah itu, sama seperti aku yang tidak menghasilkan buah kasih. Sebelum Tuhan kami menghasilkan buah kasih, sempurnakanlah kami, bentuklah kami, bersihkanlah kami dari benalu-benalu, bersihkanlah kami dari segala niat-niat jahat kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan kami, bentuk kami, dan jadikan kami orang-orang yang membuahkan hasil pertobatan, yaitu untuk damai sejahtera di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, Engkau bisa membentuk kami orang-orang yang berguna dan berharga di mata-Mu dan di mata semua bangsa Indonesia, di mata keluarga kami masing-masing. Lewat ibadah ini Tuhan, Engkau adalah El Elyon, Tuhan yang maha tinggi, El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa. Bentuklah kami menjadi mutiara-mutiara yang berharga dalam kerajaan-Mu. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Bapa di surga. Sekarang ini kami mau masuk dalam ibadah yang luar biasa dalam gereja-Mu di penjara, di tahanan Polres Toba saat ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya mau katakan, satu orang dulu membaca, coba dari Matius 18 yang cepat. Matius 18 ayat 1 sampai
45. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus. Terus. Dan bertanya. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan? Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil Maka Yesus memanggil salah seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dan menempatkannya di tengah-tengah orang-orang di situ. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa yang menyambut anak seperti ini, ia menyambut aku. Jangan saya aja menangis. Saudara harus menangis membaca ini. Jangan paksakan engkau menangis, tidak ada gunanya. Artinya, renungkan perkataan Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan Juru Selamatmu mengatakan, barang siapa tidak seperti anak kecil ini rendah hati, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan engkau sombong, engkau opungmu, orang tuamu sudah Kristen, mungkin pun pendeta, porhanger dan apa segalanya. Jangan engkau sombong, engkau sudah beragama Kristen di KTP-mu. Namun engkau sama sekali bukan seorang Kristen. Karena seorang Kristen artinya pengikut Yesus. Apa yang dilakukan Tuhanmu, engkau harus melakukan. Itu namanya Kristen. Kristen artinya pengikut Juru Selamat, Kristen. Saudara renungkan sekarang umurnya masing-masing. Rata-rata di sini di bawah 40. Ya, di bawah 30 malah. Seberapa jauh aku mengikuti pola hidup Tuhanku itu. Padahal dia menjelma di dalam manusia, bayangkan. Dia adalah pencipta langit dan bumi, mau datang dalam wujud manusia. Bahkan lebih rendah daripadamu, kawanku. Dia lahir di kandang domba untuk meletakkan kepalanya pun tidak ada. Bayangkan dia di balungan. Saudara mungkin lahir di rumah sakit mewah yang pakai AC. Dia lahir di kandang domba yang bau kencing dan tai domba. Saking dinginnya waktu itu, ditaruh dia di tempat makanan domba yang namanya palungan. Bayangkan rumput-rumput labantal. Kalau engkau percaya pencipta langit dan bumi hanya satu, yang disebut bahasa Israel El Sebaot, mau datang hina, lebih hina daripadamu. Sudah sejauh mana engkau merendahkan diri di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Lebih bagus engkau jangan beragama Kristen kalau engkau tidak mau mengikuti pola hidup Tuhan, pola hidup Juru Selamat Kristen. Lebih bagus bila perlu ganti agamamu, jangan Kristen, entah agama apapun itu. Ini saran saya, betul. Jangan menambah-nambah dosa. Saya pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Atau lebih bagus saudara jangan berdoa Bapa kami, kalau saudara belum pernah atau tidak mau mengampuni orang bersalah kepadamu. Lebih bagus. Besok saya khotbah di gereja HKI Haun Atas. 2 minggu yang lalu di HKI di Shibuya ya, situ. Sekalipun saya bukannya ditabiskan dari HKI, dan sering saya katakan gitu, janganlah menjadi Kristen hanya ikut-ikut ibadah saja.
tapi tidak mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya mengikuti pola dia selama dia manusia yang mau merendahkan diri. Padahal dia pencipta langit dan bumi. Dia yang mempunyai semua. Tapi dia mau datang dalam rupa manusia. Bahkan lebih hina daripada kita, saudaraku. Hal ini saja saudara renungkan. Saya yakin saudara tidak terpenjara. Hanya ayat ini saudara renungkan. Saya yakin saudara takut melakukan pelanggaran tindak pidana. Saya tidak tahu pasal-pasal apa yang saudara langgar. Tetapi kebanyakan sekarang ini pasal narkoba, ya, pengedar, perjudian, cabul, pencurian, begal, dan sebagainya. Ini yang paling banyak di kantor polisi. Saya sudah jalani, saudara lah yang tahu. Ini waktu pertobatan. Makanya saya bilang, ganti aja agamamu daripada 2 kali berdosa. Keluar dari penjara ini, kalau saudara tidak mau mengikuti pola hidup Yesus sesungguhnya, ganti agamamu biar engkau jangan berdoa 2 kali. Jika engkau tidak mau mengampuni orang bersalah kepadamu, ganti agamamu atau jangan berdoa. Seperti yang diajarkan Yesus, ampunilah aku seperti aku yang sudah mengampuni orang berdosa kepada aku, bersalah kepada aku. Tambah-tambah dosa. Lebih bagus jujur sama Tuhan. Ada dulu sampai menangis saya bayangkan. Semua sekitar 40 orang saya tidak salah. Itu ada di Samosir. Mau mereka mengampuni orang bersalah kepadanya. Bayangkan, dengar ini baik-baik. Tapi ada 2 orang tidak mau mengampuni orang bersalah sama dia. Saya datangi dia di pojok. Saya tanyakan dia, kenapa engkau tidak mau mengampuni orang bersalah kepadamu? Pertama dia menjawab, aku masih ragu-ragu adanya Tuhan. Ini orang pertama. Aku masih ragu-ragu adanya Tuhan itu, makanya saya tidak mau mengampuni orang bersalah kepadaku. Maka itu saya yakinkan kepadanya, maukah engkau lewat ibadah ini saya pertemukan dengan Tuhan? Mau. Pada saat itu saya berdoa kepada dia. Dan saya minta semua orang itu, arahkan tanganmu. Sekalipun engkau berdosa sama seperti ku, arahkan tanganmu. Aku mau berdoa kepada dia agar dia dipertemukan sama Tuhan pada saat ini. Di situ ada Kapolres. Di situ ada polisi-polisi yang lain. Diarahkan semua tangan kepada orang yang mengatakan aku belum percaya adanya Tuhan. Begitu saya berdoa, dia menangis. Aku baru merasakan adanya Tuhan. Saya peluk dia. Disitulah dia bertemu sama Tuhan. Dari namanya, saya lihat engkau seorang Katolik. Iya Pak Pendeta. Karena nama Katolik saya sudah tahu. Itu salah satu yang menjawab tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Terus yang kedua, saya belum sanggup. Kenapa tidak sanggup? Ya pernah juga saya melakukan itu Pak Pendeta. Tetapi selalu saya ingat tak bisa sama sekali. Maukah engkau berdoa dan aku berdoa dan kami semua berdoa kepadamu agar engkau sanggup? Kalau bisa, Tuhan menyanggupkan saya lewat doa ini, kenapa tidak kami berdoa? Kami arahkan tangan kepada dia agar dia sanggup mengampuni orang bersalah kepadanya. Saudara tahu jawabannya. Pak Pendeta, aku sanggup. Saya mau katakan kepadamu, siapa yang menyanggupkan dia? Tolong jawab rame-rame. Siapa yang sanggup bisa menerima adanya Tuhan? Siapa yang mengatakan itu? Ayo jawab saya. Tuhan itu sendiri. Siapa yang sanggup dia mengampuni orang bersalah kepada dia? Siapa yang menyanggupkan itu? Tuhan itu sendiri, kawan. Jadi kalau Tuhan itu yang menyanggupkan orang percaya bahwa adanya Tuhan dan menyanggupkan dia mengampuni orang bersalah kepada dia, kenapa saudara
tidak mengikuti dia. Itu maksud saya. Kalau saudara mau, dan termasuk kalau saudara mau bertobat. Saya juga latar belakang, walaupun saya belum pernah di penjara, saya juga dulu latar belakang banyak dosa saya. Dan saya tidak pernah berani mengatakan saya sudah lepas dari dosa. Terkadang dosa itu datang. Bisa saja juga besok atau lusa saya melakukan dosa. Tetapi doa pengakuan dosa, doa peminta pengampunan dosa, setiap hari bisa kita lakukan. Tetapi doa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi cukup sekali. Ingat itu. Cukup sekali. Saya lanjutkan pembacaan tadi. Apa dikatakan di situ? Kalau bukan tidak seperti anak kecil ini, rendah hati. Anak balita itu belum sombong itu. Apalagi 3 tahun ke bawah. Apa adanya polos. Itu makanya waktu Yesus berkhotbah di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ada 8 berkat di situ. Saudara ingat itu semuanya? Siapa yang sanggup mengatakan yang 8 atau 9? Kalau bahasa Bataknya itu hatuan nawalu. Siapa yang sanggup? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Terus saudara lupa itu? Nanti cari di Matius 5. Ya, di Matius 5 dari ayat yang ketiga. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Terus ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka lah yang punya bumi ini, mewarisi bumi yang terus yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Ini perhatikan ini, karena mereka dipuaskan. Terus berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Inilah orang-orang yang rendah hati dan selalu Tuhan memberikan kemurahan. Terus berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka melihat rupanya Tuhan. Terus berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak. Yang membawa damai pasti disebut malaikat di sorga, pasti disebut Tuhan, pasti disebut semua manusia bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Terus berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Yang paling saudara renungkan ayat berapa itu? Kata bahagia yang mana yang paling perlu saat ini saudara renungkan di penjara ini? Semua atau cukup? Perhatikan itu. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin. Miskin artinya saudara harus polos. Jangan saudara sudah merasakan seorang Kristen harus polos sama Tuhan. Tuhan, saya nggak ada apa-apanya sekarang. Ampunilah saya. Saya mau lewat penjara ini menjadi seorang Kristen. Saya kira selama ini saya sudah Kristen. Saya mau lewat ibadah ini, saya mau jadi Kristen yang sungguh-sungguhnya. Karena saya sudah mengerti arti firman Tuhan. Tanpa saya miskin di hadapanmu, tanpa saya merasa saya sudah betul di hadapan Tuhan, saya tidak akan pernah mewarisi kerajaan surga. Terus yang ketiga, yang ayat ke-6, berbahagialah orang yang lemah lembut. Betul? Karena mereka yang memiliki bumi tawartinya. Siapa yang dagangan di sini? Yang jualan atau yang pernah jualan? Tolong angkat tangan. Lakukah daganganmu kalau engkau galak? Tunggu orang minta tolong beli, baru engkau datang lakukah? Begitu masuk ke warungmu, engkau harus ramah. Mau beli apa, Bu? Mau beli apa, Bu?
Tidak akan pernah laku daganganmu, apalagi ada sainganmu di situ. Itulah makanya orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Di dunia ini tanpa saudara berdagang, kalau saudara memang lemah lembut kepada orang-orang lain, engkau akan terberkati. Percayalah. Ada kasus sekarang ini, laporan polisi saya dengar. Sombongnya setengah mampus. Sekarang lagi diperiksa. Ada anak gadis menuntut ibu-ibu 50 juta. Oleh karena dikatakan dia wanita tak beres. Wanita tak beres itu biasa dikatakan itu. Atau kata-kata binatang. Dia dituntut 50 juta dengan kata-kata. Saya mau katakan kepadamu. Ya. Kalau saudara merasa lebih hebat dari orang lain. Ya. Merasa hebat dari orang lain dalam segala hal, tanda petik. Ini adalah kesombonganmu. Dan engkau tidak akan pernah mendapatkan kesejahteraan. Dalam hidup bersaudara. Dalam hidup bertetangga. Dalam hidup berkantor dan sebagainya. Saudara akan gagal pada saudara sudah merasa hebat. Saudara harus lemah lembut. Saya perhatikan kemarin saya naik bis. Ada anak gadis 3 satu kursi. Satu sama lain tidak sapaan. Kebetulan 3-3 cantik-cantik. Saya dari Medan. Tak satu pun. Dalam hati saya, kenapa sih nggak teguran? Sedangkan saya masuk mau nenek, mau anak gadis, mau saya tegur. Mau kemana Inang? Mau kemana itu? Kenalan. Kalianlah yang tahu kalau naik bis. Maukah saudara tegur yang di sampingmu? Bukankah kita sombong? Takut tersinggung. Kayaknya aku rendah kali. Padahal pada saat saudara rendah hati, ya, lemah lembut sama orang lain, saudara akan dipuji. Amin. Betul. Sadari penyakit-penyakit ini. Terus yang selanjutnya, Berbagi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. ini yang diminta Tuhan kepadamu. Jangan pernah puas menjadi seorang Kristen sekarang ini. Dan jangan pernah saudara sudah benar di mata Tuhan setiap minggu engkau ke gereja. Entah agama manapun. Kalau hanya mengikuti ritual saja, tidak akan pernah itu. Merasa suci itu setiap jadwal datang, tidak pernah terlambat, belum. Tanpa mengasihi manusia. Karena itulah hukum Kristen. Siapa yang tahu hukum Kristen? Hukum Kristen. Undang-undang dasar orang Kristen. Siapa yang tahu? Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia. 2 hukum ini engkau masuk surga. Pertama, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu artinya jauh mengasihi dia, berarti engkau taat dengan perintahnya. Itu tanda engkau mengasihi dia. Jangan pakai pedukunan lagi, jangan pakai susuk lagi. Saya mau kecantikan kalian bertiga wanita ini bukan pakai susuk. Ada banyak di Jawa sana itu pakai susuk. Memang cantik dia, tapi begitu dicabut ini jelek. Dan saya pernah mengalami pelayanan seperti itu. Pantangannya pisang mas. Pak Pendeta, kalau saya makan pisang mas saya mati. Saya pakai susuk, Pak. Mau engkau diputuskan susukmu itu, kau akan lebih cantik dari sekarang, saya bilang. Tapi aku nanti mati. Tidak, aku duluan mati daripadamu. Saya suruh orang beli pisang mas. Saya berdoa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kami tidak akan pernah dibodoh-bodohi dengan kuasa pun. Jika ajal seorang gadis ini mati, duluan aku mati Tuhan. Dengan memakan pisang emas. Ku makan dulu pisang emas itu. Silakan makan. Dia enggak mati. Puji Tuhan, aku tidak mati, katanya. Setelah 2 melepaskan susuk. Iblis, raja pembohong. Jangan percayakan itu. Ya, iblis raja pembohong. Tumbal. Masih banyak orang Kristen bikin tumbal. Sesajen di pohon-pohon besar, di lembah, di gunung, minta berkat ke sana. Bahkan minta berkat dari orang mati. Tinggalkan Kristen. Kalau engkau meminta berkat sama nenek moyang orang tuamu,
Tuhan benci. Ada Tuhan hidup 24 jam. Baca Mazmur 121. Di situ ada dikatakan Tuhan Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Kalau Tuhanmu tidak pernah tertidur dan terlelap, kenapa tidak minta pertolongan dari Dia? Jangan asal ngomong Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Pada saat saudara diperhadapkan kepada banyak persoalan, minta kepada Tuhan. Tadi sudah diaminkan Tuhan Maha Hadir, El Samah. Itu bahasa Ibrani. El Samah, ingat itu. Ya, berdoa kepada Dia. Berdoa tidak usah dihafal-hafal, dicatat-catat, dikantongi doanya. Ini kalau udah baca, nggak sampai-sampai doamu. Itu mantra. Sekali lagi saya katakan, doa yang saudara hafal, doa yang saudara baca-baca, mantra, tinggalkan Kristenmu. Doa itu harus keluar. Karena Tuhan itu tidak mati dan tidak pernah tidur. Dia Maha mendengar, dia ngomong aja. Siapa hari ini disetting pembicaraan sama kawan-kawan yang untuk bicara sekarang? Gak ada kan kalian setting. Besok kita ngomong ini yuk, kita tulis dulu. Gak ada kan? Ketawa dia. Itu logikanya, makanya sama Tuhan itu jangan saudara tulis. Baru saudara baca-baca, kantongi. Dan ada lagi, dibakar, debunya diminum. Ajaran iblis. Ajaran iblis. Doa itu kapan saja. Tidak usah bertele-tele. Satu kata pun kalau keluar dari hatimu salah. Itu yang mau saya katakan. Ada kan di situ kata-katanya? Ya kan? Ayat yang kencang. Aku melihat gunung-gunung dan aku bertanya, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku tidak dibuatnya kakiku gemetar. Terus Tuhanku tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia menolongku dan sebagainya. Disitulah saudara ingat. Pertolonganmu tatkala saudara susah tak punya uang. Jangan jual diri. Jangan jual narkoba. Jangan main judi. Siapa jujur sama saudara? Sebelum di sini siapa yang masih main togel? Enggak ditangkap polisi kan? Tidak. Percaya, kalau saudara ditangkap, saya dulu ditangkap. Coba jujur. Siapa yang main togel? Takut sama polisi? 1, 2. Siapa? Tuhanlah yang tahu yang kalian ya. Enggak ditambah dosa sama polisi. Kejujuran. Itulah perkataan iblis. Siapa yang main togel menang? Yang menang bandar. Jalangkung, ku undang. Kau datang tanpa kuundang, engkau pulang tanpa kuantar. Pernah? Orang-orang gila kan? Dipanggilnya roh-roh jahat kan? Jelangkung. Datang tidak kuundang, pulang tidak kuantar. Dikasih nomor togel di sana. Bisa aja betul. Terus ada dikorbankannya anaknya. Demi ilmu, demi kekayaan. Dikorbankan anaknya sampai sekarang. Dikasih kekayaan, dikasih pangkat, dan sampai sekarang terbukti. Dulu apa ini? Yang di Samosir dulu apa itu? Pusuk buhi. Anggota dewan yang menjadi pejabat, yang mau jadi naik pangkat, yang mau cari jodoh, datang ke sana. Saya tidak tahu saudara pernah ke sana. Kasih persembahan, ayam warnanya ini, kasih siri, kasih ini, kasih. Tinggalkan Kristenmu. 2 kali salah. Lebih bagus tak usah beragama. Agamamu yaitu di gunung-gunung, di lembah, di pohon besar. Udah cukup. Tuhan gak marah kok. Dan tidak akan pernah memaksamu untuk percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang satu, El Echad, kata bahasa Ibrani. El Echad, Elohim Echad, Tuhan Maha Satu. Tidak ada 2, 3, 4, cuma satu aja. Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayat selanjutnya. Apa?
Murah hati, inilah ciri khas daripada Tuhanmu. Ya, dia murah hati. Dia berkhotbah bukan kepada orang-orang yang berdasi. Dia menyampaikan kabar kesukaan bukan kepada orang-orang kaya, justru kepada orang-orang miskin. Dan saya juga mau menteladani dia, makanya saya datang kemari. Saya bukan tidak bisa khotbah di gereja yang mewah, bisa. Saya bukan tidak bisa mendirikan gereja, bisa. Tapi saya mau lebih suka mengunjungi orang-orang di penjara. Karena di sini orang-orang tak berdaya. Kalau yang di gereja itu kawan sudah merasa suci itu semua. Udah merasa tidak berdosa lagi dan tidak pernah lagi keluar air matanya. Tapi di penjara banyak kali orang keluar air matanya, menyesali perbuatan. Justru di sinilah banyak air mata, di rumah sakit. Maka itu bentuk pelayanan saya, prison, hospital, crusade for Christ. Penjara, rumah sakit, perang salib untuk Kristus. Nanti buka YouTube saya. Selanjutnya, berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. saudara tidak akan pernah bilang apabila saudara berhasil, ini betul-betul karya Tuhan. Apabila saudara sembuh, ini adalah karya Tuhan. Paling-paling saudara hanya di bibir, tapi tidak pernah merasakan sungguh-sungguh itu pertolongan Tuhan. Tapi orang yang suci hatinya, suci pikirannya, selalu dalam kekudusan, orang-orang ini melihat bagaimana Tuhan memimpin hidupnya 24 jam. Ingat itu, hanya orang kudus yang bisa merasakan perjalanannya dari sejak bangun sampai tidur dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin Tuhan itu sendiri. Bahkan selamat dari kecelakaan, omong kosong, ini karena mujizat. Belum tentu itu betul-betul dari hati yang terdalam. Pastilah kebetulan. Tetapi orang yang kudus, baik berhasil maupun rugi, baik untung maupun rugi, selalu dari Tuhan. Saya mau tanya, dari Tuhan itu sumber kebaikan. Amin. Amin. Kalau sumber keburukan dari mana? Iblis. Semua tolong angkat tangan, saya pengen tahu. Sumber kebaikan itu datang dari Tuhan, angkat tangan. Amin. Ini Bapak ini ikut. Betul ya? Turunkan tangan. Sumber keburukan datang dari iblis. Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, ke neraka kalian semua. Turunkan tangan. Siapa yang menciptakan iblis? Siapa yang menciptakan iblis? Tuhan. Jadi kok iblis menciptakan keburukan? Siapa yang menciptakan malaikat? Tuhan. Siapa menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan segala gunung dan lembah petir? Halilintar, hujan, lebat, puting beliung. Siapa? Tuhan. Jadi kalau Tuhan menciptakan, kenapa saudara mengatakan yang buruk dari iblis? Ke neraka kalian tahu, kawan-kawan. Gagal fokus. Sudah Kristen berapa tahun? Ingat dan katakan apa yang saya katakan. Iblis. Katakan, iblis. Tidak akan bisa menciptakan apapun di dunia ini maupun di neraka. Jadi gak ada kuasa iblis menciptakan yang buruk. Baca nanti di ratapan 2 dan 3, terlalu lama ini. Di situ nanti saudara baca baik yang buruk maupun yang baik berasal daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Iblis tidak pernah berkarya. Tak ada karyanya itu, begok-begoknya itu. Tapi merayu kawan, merayu. Ya, maka itu jangan pernah tunduk dan percaya sama dia menciptakan kecelakaan dan sebagainya. Tidak.
rumahmu terbakar, rugi engkau, bilang sama iblis. Tahu nanti iblis bilang, enak aja lo yang lupa buka gasnya, menutup gasnya, terbakar rumah. Anda bilang iblis yang membakar rumah. Anda yang ngantuk bawa kendaraan, ada bego gancang di situ. Anakmu yang nggak kau kasih vitamin mati, dia bilang bego gancang yang mencekek dia. Tinggalkan Kristenmu, baik yang buruk dan yang baik berasal daripada Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Buktikan nanti baca di situ. Tinggal persoalannya, kenapa Tuhan memberikan aku yang buruk? Aku rugi. Mobil angkotku terbakar, daganganku terbakar, rumahku terbakar. Ingat Ayub? Ingat Ayub si Job? Istrinya bukan satu iman sama dia. Saya tidak tahu agama apa istrinya, tapi tidak satu iman dengan si Job. Begitu iblis datang kepada dia, apakah engkau jamin si Ayub itu tetap beribadah kepadamu? Dia bicara sama yang maha kuasa, El Shaddai, pencipta langit dan bumi. Engkau bilang dia paling saleh, silakan aja coba dia. Silakan aja lakukan apa kehendak. Tapi manusia mengartikan itu datang dari iblis. Tidak. Tetap dari Tuhan itu. Si Job, saya tidak tahu Islam bilang apa si Job. Ayub ada di Al-Quran itu. Cuma enggak si Ayub namanya. Kalau di bahasa Batak si Job. Matilah semua ternaknya. Sekejap dalam hari itu. Dia paling kaya pada saat itu. Mati semua karyawannya, terbakar itu semuanya, tinggal satu rumah dan istrinya. Terus datang istrinya, masihkah engkau sujud kepada Tuhanmu itu, beribadah kepadanya? Apa jawaban si Job? Si Ayub. Apa jawabannya? Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang aku kembali kepada rumah bapakku. Datang iblis. Itu masih barangnya. Sekarang aku mau jamah dia, tubuhnya, katanya. Silakan. Tapi jangan engkau sentuh nyawanya. Itu penyakit itu tetap datang daripada Tuhan. Bukan dari iblis. Dengan perkataan apa? Job mengatakan, segala sesuatu datang daripadamu Tuhan. Seandainya ini datang dari iblis, baca nanti di situ. Seandainya ini datang dari iblis, pastilah Tuhan menggagalkan. Itu jawabannya. Amin. Amin. Seandainya ini datang dari iblis, pastilah Tuhanku menggagalkannya. Karena dia orang saleh. Itulah saya katakan bahwa yang buruk itu tetap berasal dari dia. Dikenakanlah dia penyakit yang luar biasa, sampai tulang-tulangnya kelihatan, dikorek-koreknya begini. Sampai sekarang tidak ada penyakit itu. Datang lagi istrinya, masihkah engkau sujud kepada Tuhanmu? Anak-anakmu semua mati, karyawan mati, binatangmu mati semua. Ini sudah hancur badannya ini, sudah busuk-busuk semuanya. Saudara ingat apa kata Job? Ayub, memang engkau sudah gila. Apa yang datang dari Tuhan yang baik, kita mengucap syukur. Demikian juga yang buruk dari Tuhan, kita juga mengucap syukur. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang meriah, yang meriah. Sekali lagi saya tanya, yang baik datang dari mana? Yang buruk datang dari mana? Makanya saudaraku, kalau sakit, kembalikan kepadanya. Tuhan, ini datang daripadamu, ku kembalikan sakitku kepadamu. Engkau tidak punya uang, jangan jual narkoba. Tuhan, aku miskin, ku kembalikan kepadamu, aku tidak punya uang. Janganlah pula bermalas-malas, main game, masuk diskotik. Ya, anak Medan, si Boruto dengan goyang deli.
Siapa yang kasus narkoba sini? Tidak salah, nggak apa, nggak usah malu-malu. Tobat. Tobat. Jadi mintalah kepada dia tatkala saudara di dalam segala pergumulan. Jangan sama iblis. Mau kaya, makan tidur, macam mana mau kaya. Datang ke pusuk buhit sana, bikin sesajen, mencuri, begal. Ada pernah, sedikit lagi, ada pernah bersaksi sama saya di dalam penjara, di Polda Sumatera Utara. Pak Pendeta katanya sama saya, terima kasih Pak Pendeta, sambil nangis dia. Kenapa kau nangis? Terima kasih aku ditangkap polisi. Ya, apa rupanya kasusmu? Aku begal. Ku rampok sepeda motor, BK-nya aku taruh di sepeda motorku. Aku lupa, datang razia, dibukanya lah, disitulah BK motor yang kucuri, ketahuanlah aku yang begal. Itu jalan Tuhan kepadamu. Ngerti maksud saya? BK motor yang dirampok di begalnya itu ditaruh di jok motor yang bukan dicurinya, motor lain. Polisi nanya, ini BK siapa ini? Gugup dia, karena tahu, ketahuanlah dia. Masuk penjara. Tapi dia bilang apa? Saya bersyukur. Kalau aku nggak ditangkap polisi, dibakar aku hidup-hidup. Karena rata-rata begal sepeda motor dibakar hidup-hidup. Siapa yang begal di sini? Jujur nggak apa-apa. Ada yang mencuri. 2 minggu yang lalu ada seorang pemuda kampung saya ketahuan mandi tanpa permisi. Ngapain kau di sini? Numpang mandi om. Udah sering aku mencuri-curi tidur di sini. Kenapa kau tidur di tempat yang kosong? Aku berantem sama bapakku karena aku gadaikan sepeda motor. Udah, ambil kamar satu di samping, bersihkan. Kau tinggal di situ. Saudara tahu nggak? Memang belum berbulan, hanya berminggu. Saya kasih dia satu kamar, dia tidur situ. Nggak apa-apa. Saya sempat bawa dia pelayanan ke Polda. Mau kau pelayanan ke Polda? Mau om. Saya bawa dia pelayanan ke penjara di Polda. Terus nggak lama 2-3 hari lagi dia tahu jadwal saya keluar kota 5 hari 4 malam. Saudara tahu apa kejadiannya? Dibongkar rumah saya. Dia bawa sepeda motor, AC dibuka. Ya, gitar Yamaha asli, HP yang baru dan sebagainya. Tuhan berkati kau, aku bilang. Saya tahu orang tua aja di situ. Gak seberapa itu buat saya. Terus saya bilang itu jalan-jalan Tuhan memberkati saya. Amin. Saya tidak cari, biarkan aja dia datang sendiri. Orang yang saya kasihi justru membongkar rumah saya. Sepeda motor yang biasa saya bawa melayani, dan gitar yang saya sering membawa melayani. Sudahlah. Dan terakhir dompet saya hilang. Minggu yang lalu ya. Pulang dari Riau, Pekanbaru, pulang dari Padang, pulang dari Tarutung, mau melayani saya di sini minggu yang lalu. Ya, kebetulan hari H20 ya. H20 ada perayaan, sibuk Pak ini, Pak Sinaga, saya ditunda. Disitulah dompet saya hilang. Di dompet itu ada kartu nama saya, ada KTP saya, ada SIM saya, dan uang sekitar 200.000. Diteleponlah saya besoknya, Pak, ini dompet Bapak ya? Iya. Oh saya iya. Oh jumpa iya. Saya di Sipoholon. Oh ya. Oke lah, nanti saya datang ke sana sekalian kita kenalan. Itu luar biasa. Bagaimana bisa dompet saya sampai sama dia, saya pun tidak tahu. Dia bilang jatuh di dekat pintu. Itu bis-bis yang apa itu, yang liar-liar itu, angkot itu. Tapi Tuhanlah yang tahu. Jangan dalam hati saya, jangan dilihat sini pendeta dia takut. Wah ini pendeta ini. Tapi Tuhanlah mengampuni dia. Ya. Dan Tuhanlah mengampuni saya kalau saya menduga dia sempat berbuat jahat sama saya. Amin. Jadi saya tidak panjang lebar. Karena waktu saya pun masih ada. Ya saya pun kurang sehat pinggang saya. Dan saudara juga mau istirahat. Saya mau katakan kepadamu lewat khotbah ini tadi. Banyak memang saya mau sampaikan. Sebagai orang Kristen, berapa
firman Tuhan yang bisa saudara renungkan setiap hari? Ini pertanyaan saya terakhir. Karena ada lagu yang sering saudara nyanyikan. Ku renungkan firman-Mu. Ayo nyanyikan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Karena ku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Berapa firman Tuhan yang saudara renungkan setiap hari? Dari angka 25. Tolong angkat tangan. 25 ayat ada? Coba hitung-hitung dulu. Ingat-ingat dulu. Ada kira-kira lebih kurang 25 ada? Angkat tangan. Saya pengen tahu. Ini berani mengatakan 25 ayat? Tidak sampai 20? 20 ayat firman Tuhan yang saudara pegang Alkitab itu. 20 enggak sampai? Sampai ya? Bisa coba. Dari 1, 2, 3, 4. Ya ini sebagai pelajaran buat kita coba. Ini 20 ya. Coba silakan berdiri 20. Sampai. Enggak, kita ini juga sebagai pelajaran. Ini khotbah juga sama kita. Kalau bisa sampai 20. Hah? Hanya? Kurang kuat? Dibaca, Pak. Dibaca? Ya anak TK juga bisa dibaca kalau dibaca. Tanpa dibaca gitu. Ada 20 ayat. Ya kalau dibaca semua dong. Gak ada yang 20. Dimulana di tempat debata langit do tanon. Satu ayat itu. Itu maksud saya. Kalau saudara renungkan itu pada mula pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu luar biasa itu. Bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Anda renungkan, oh iya ya. Berarti iblis dia yang cipta dan semua dia. Ini kembali khotbah yang tadi. Yang mau saya tanya, ada yang 20 ayat selain Kejadian 1 ayat 1? Ada? Enggak ada. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali kalau tidak melalui aku. Itu sudah ayat. 1 ayat. Ngerti kan maksud saya? Enggak ada yang sampai 20. Liturgi waktu kecil enggak ada yang ingat. Jadi apa yang saudara renungkan maksud saya dalam kesempatan ini? Kalau saudara menyanyikan lagu itu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Oh, nggak ada di gereja kami itu Pak Pendeta, di gereja yang lain itu. Itu nggak di gereja kami lagu itu. Berarti firman Tuhan nggak sampai semua di gereja kalian. Itu maksud saya. Kenapa di gereja yang lain menyanyikan lagu itu? Jadi janganlah fanatik dengan gereja kita ya. Fanatiklah dengan buku yang saudara pegang itu. Injil dan Taurat. Karena gereja, pendeta punya kelemahan dan kekurangan. Kenapa di sini saudara bisa tepuk tangan menyanyi rohani, sedangkan di gereja saudara tidak bebas? Ya, sudah ngerti maksud saya? Oke, kita bangkit berdiri. Jadi tidak ada sampai 20 ya. Ya, saudara pernah baca di Mazmur 1? Coba buka, ayo sekalian Mazmur 1, satu perikop itu ayat 1 sampai 6. Mazmur 1. Itu kalau di Muslim Jabur di Al-Qur'an. Itu Jabur lagu nyanyian daripada Raja Daud. Ya. Boleh? Perhatikan di situ. Dapatkan? Perikopnya apa judulnya? Perhatikan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, perhatikan. Ikuti dengan apa yang saya katakan. Ikuti ya, apa yang saya katakan. Berbahagialah orang. Berbahagialah orang yang tidak menuruti orang fasik. yang tidak menuruti orang fasik. Terus, Yang tidak berdiri di jalan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa.
Yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat firman Tuhan. Yang merenungkan Taurat firman Tuhan itu siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Tidak demikian orang fasik. Mereka seperti debu sekam yang ditiup oleh angin. Karena itu orang fasik tidak tahan dalam pengadilan dan tidak tahan dalam kumpulan orang-orang benar. Karena jalan orang benar, karena jalan orang fasik menuju kebinasaan. Namun jalan orang benar dikenal dan diketahui oleh Tuhan. Imatto. Jadi perhatikanlah itu kawan, orang yang merenungkan firman Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu tetapi selalu menghasilkan buah. Siapa yang saudara mau saya doakan saat ini menerima Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Secara pribadi ya. Saudara memang sudah Kristen, KTP sudah punya gereja, tapi belum pernah berdoa mengundang dia sebagai, ini bukan ajaran gereja. Dan saya tidak mengatakan saudara jadi gereja saya atau aliran saya, tidak. Saya tidak punya aliran. Saya sangkal aliran saya. Tidak ada, aliran saya adalah Bible ini. Tetapi Tuhan meminta saudara harus punya niat sendiri untuk datang kepada dia, bukan karena orang tua. Ada yang mau saya doakan? Angkat tanganmu. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ada 2 orang cukup. Saya kasih kesempatan. Oh Pak Pendeta, saya sudah gereja, saya sudah dibaptis. Apakah perlu? Perlu. Firman Tuhan mengatakan saudara harus dibaptis dan makan dan minum darahnya. Pernah dengar? Dan saudara harus mengikrarkan iman percayamu secara pribadi. Tidak bisa diwakilkan orang tua. Harus ada komitmen secara pribadi. Dan mengikut Tuhan bukan harus permisi sama orang tua. Harus datang daripada. Sekali lagi saya mau mengundang sebelum kita berdoa. Siapa yang mau saya doakan mengundang dia sebagai Tuhan secara pribadi ya? Siapa? Hanya 2 orang? Cukup? Cukup? 3 orang tanpa 1 lagi. Tidak dipaksa. Memang belum pernah saudara berdoa secara pribadi mengundang dia Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Turunkan tanganmu. Saya tambahkan sedikit lagi. Juru Selamatmu, pencipta langit dan bumi kah atau Tuhanmu? Juru Selamatmu. Siapa Juru Selamat? Tuhan itu pencipta langit dan bumi kah yang maksudmu? Betul? Yang berkuasa, yang Maha Esa, itukah Juru Selamatmu? Sudah? Ada yang lain? Yang lain? Di mana Kristenmu? Disinilah nampak engkau bukan seorang Kristen. Juru Selamat tidak perlu Tuhan pencipta langit dan bumi. Juru Selamat adalah manusia. Buka hatimu. Makanya banyak pengajaran belum sampai sama kalian. Dan gereja kalian mungkin tidak pernah mengatakan itu. Buat apa Tuhan menjadi Juru Selamatmu? Menjadi Juru Selamatmu manusia yang lahir di kandang domba, yang mati demi keselamatanmu, penebusan dosamu. Manusianya Juru Selamat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi bukan pencipta langit dan bumi, Juru Selamat. Dan dialah yang pembelamu nanti. Nanti pada saat saudara di sidang. Siapakah menentukan engkau ke surga atau ke neraka? Tolong,
sebelum saya tutup. Ini aja saudara tadi salah. Juru selamat sekali lagi adalah manusia itu, makanya Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Tepuk tangan dulu yang tangan yang mau saya doakan. Dia baru mengerti itu. Banyak orang Kristen tidak mengerti selama ini. Banyak salah dan keliru. Bagaimana dia menjadi orang yang beragama? Itu aja salah. Sekali lagi saya katakan, juru selamat adalah manusia biasa. Kalau ada ajaran-ajaran lain, bukan dia yang di kayu salib itu, dialah itu. Kita berdoa sama mereka. Karena dia sebelum lahir, sebelum disalibkan, sebelum mati, sebelum bangkit dari kematian, sebelum naik ke sorga, baca nanti di Yesaya 53. Di situ ada semua. Yesaya 53. Kitab Yesaya itu sebelum Yesus lahir itu. Itu sudah dibaca itu. Tentang kelahirannya. Baca nanti di Mika. Ya kan di Mika. Hai Bethlehem Efrata, engkau adalah yang terkecil di Judea, tapi daripadamu akan lahir raja di atas segala raja. Mika 5 ayat 1. Sering itu liturgi kan? Amin. Terus siapakah yang menghakimi yang ke sorga dan ke neraka? Tolong sebelum kita tutup, siapa yang menghakimi? Tuhan pencipta langit dan bumi kah? Yang menghakimi saudara dan saya adalah saudara yang mati di dalam Tuhan. Ya, tidak perlu dia. Orang-orang yang sudah diperkenankan, dialah yang menghakimi. Bahkan malaikat sendiri pun manusia yang berkenan di mata Tuhan. Dialah yang menghakimi orang yang hidup dan yang... Amin. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Baca nanti di Wahyu 13 ayat 14. Ya, Wahyu 13-14. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Demikianlah mereka agar boleh beristirahat dalam lelahnya, dan segala perbuatannya menyertainya. Perbuatanmu di dunia ini, kuncinya engkau menjadi hakim nanti. Bahkan malaikat sendiri pun orang yang berkenan di mata Tuhan menghakimi. Baca nanti di kitab itu. Jadi jangan kecil hati. Engkau berharga di mata Tuhan. Harus melalui perubahan, pertobatan. Agar engkau yang menghakimi orang nanti ke sorga atau ke neraka. Maka itu saya katakan, belum tertutup kemungkinan. Lakukan pertobatan. Apapun dosamu, dia bisa ampuni saat ini juga. Tetapi harus saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Amin. Tolong dulu angkat tangan tadi, angkat tanganmu, saya berdoa kepadamu. Yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Selama ini saudara keliru, seolah-olah Juru Selamatmu adalah pencipta langit dan bumi. Yang Juru Selamatmu adalah yang sudah mati kepadamu. Itulah yang menyelamatku. Tuhan Yesus, hambamu berdoa kepada orang-orang yang terangkat tangannya. Biarlah Tuhan engkau layakkan mereka menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kami percaya Tuhan, bukan kami yang memilih engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, tetapi Tuhanlah yang memilih kami untuk bertuhankan engkau. Karena itu terima kasih atas anugerahmu kepada orang-orang yang menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi di penjara Polres Toba ini. Turunkan tanganmu. Angkat tanganmu siapa yang mau mengampuni orang bersalah kepadamu. Biar engkau nanti diampuni dosanya sekarang ini. Semua angkat tangan. Pada saat berdoa, ingatlah wajah-wajah yang selama ini saudara dendam. Ingat wajah-wajah yang selama ini dosanya engkau tidak hapus dan tidak engkau ampuni.